TKK Krida, apa TKK? TKK itu Karena kan kalau kita bicara cuma manajemen, manajemen itu kan masih terlalu umum ya. Ini berarti kalau ada operasi SAR. Iya. Yang sudah punya kemampuan MFR tersebut bisa nanti ikut turun langsung ke lapangan. ada kegiatan-kegiatan partisipan yang kita ikut. Misalnya ada undangan acara ke Saka lain pun Harus bisa menguasai ketiganya atau dikasih kebebasan tuh. Memilih saja, memilih salah satu di antara ketiganya. Saya masuk, saya sudah belajar semuanya, ternyata saya lebih senang atau lebih menguasai di bidang pencarian dan pertolongan itu tadi ya. Kenapa mereka lebih? Apa karena mereka belum tahu Sakasar? Atau kenapa? Ya, ya, ya. Terus? Jadi kami dengan Saka Bayangkara boleh buat mengumpulkan bantuan. Kolaborasi ya. Masih ada, Masak nggak? Masak di posko nggak? ada masa Oh ada juga. Kiki dan Tiwi. ya Kiki siapa tadi namanya? Nur Nur Ananda Helsinki. Siapa namanya? Cynthia Pratiwi. Cynthia Pratiwi Ya. Haningtyas Numaninggun bukan ya. Kepanjangan. Jadi teman-teman, mereka berdua ini adalah pengurus dari ataupun anggota dari Sakasar. Sakasar itu apa? Terus kok ada Sakasar di Merauke? Kita akan ngobrol nanti sama mereka. Mereka ini kami undang ke sini karena kebetulan menjabat sebagai ketua dan sekretaris dari Sakasar. Ya. Sakasar itu ada di Basarnas kan? Ya, betul. Bukan di instansi lain kan? Bukan. Sakasar, namanya Sakasar ya. Ya. Perkenalan deh, Kiki. Mulai dari Kiki. Jabatanmu apa? Terus sekarang jenjangmu di kepramukaan apa? Nanti berikutnya Tiwi. Baik, kenalkan saya Nur Ananda Helsinki, menjabat di Sakasar sebagai ketua Sakasar periode 2022 sampai 2024. Tingkatan saya di Pramuka yaitu golongan penegak tingkatan laksana. Penegak laksana. Nah, kalau Tiwi, Halo, perkenalkan nama saya Cynthia Pratiwi. Dalam Sakasar, saya menjabat sebagai sekretaris Sakasar. Kemudian untuk tingkatan dalam Pramuka, saya penegak Bantara. penegak Bantara. Kalau ini tadi laksana, Bantara. Mana yang duluan? Bantara atau laksana? Bantara dulu, baru Laksana. Kenapa kamu tidak laksana? Masih dalam proses. Oh, masih dalam proses. Oh, itu pakai proses-proses kayak ujian gitu kan? Ya, Jadi ada ujian-ujiannya sehingga nanti bisa naik ke laksana tadi. Iya, betul. Sakasar. Orang kalau mendengar nama SAR pasti identik dengan penolong dan korban. Pasti ya. Pasti. Kok bisa ada Saka yang ngurusin itu? Kan sudah ada Basarnas. Tahu nggak kira-kira kenapa tuh? Coba Ki. Untuk mencari potensi-potensi SAR dari anak-anak pramuka. Potensi SAR dari anak-anak pramuka. Berarti anak-anak pramuka ini nanti diajak untuk melakukan pencarian pertolongan itu. Ya, Search and rescue tadi ya. jika sudah punya kemampuan. Jika sudah punya kemampuan, berarti harus dilatih. Iya, harus dilatih. Di dalam Sakasar dilatih. Iya, Oh gitu ya. Banyak banyak. ilmunya. Banyak. Oh. Kalau gitu kasih gambaran ke kita deh secara singkat Sakasar itu apa sih sebenarnya dan Banyak. ilmunya. Banyak. Oh. Kalau gitu khususnya di Basarnas Merauke sampai sejauh apa peranan Sakasar khususnya di Merauke dan yang tadi apa tuh Sakasar itu? Baik, Sakasar itu Satuan Karya Pramuka Search and Rescue. Search and rescue. Saka yang bergerak di bidang pencarian dan pertolongan. Di dalam Sakasar ada 3 krida. Krida yang pertama yaitu manajemen SAR, yang kedua pencarian dan pertolongan, dan krida ketiga pendukung SAR. Coba manajemen SAR, pencarian dan pertolongan, pendukung. Iya, pendukung SAR. Iya. Tiga saja. Berarti di dalamnya ada cabang-cabang lagi. Karena kan kalau kita bicara cuma manajemen itu kan masih terlalu umum ya.
pasti di dalamnya akan ada banyak banyak apa ya istilahnya cabang-cabang lagi sehingga bisa disebut manajemen. Apa itu? Kira-kira bisa dijelaskan lagi nggak dari ketiganya tadi? Biar biar lebih rinci lagi. Contohnya ya, Contoh boleh. kalau di manajemen SAR itu ada manajemen posko. Jadi anak-anak pramuka yang punya kemampuan nanti di posko, ketika ada bencana, dia akan ditempatkan di posko tersebut bersama dengan dan anggota-anggota Basarnas lain dan relawan-relawan lain. Posko ini berarti kalau ada operasi SAR. Iya. Berarti kalau ada operasi SAR atau ada bencana dia di posko situ. Terus Lanjut, yang pencarian pertolongan. Di dalam itu ada contohnya MFR. Dia memiliki kemampuan pertolongan dasar. Jadi anak-anak pramuka yang sudah punya kemampuan MFR tersebut bisa nanti ikut turun langsung ke lapangan. turun ke lapangan berarti bersama-sama dengan tim penolong tadi. Iya. Nah, terus. Habis itu lanjut ke Krida pendukung SAR. Di Krida pendukung SAR ini anak-anak pramuka akan diajarkan membawa contoh saja speedboat. Ya, Sampai segitu ya. iya. Tentunya dengan dampingan dari anggota Basarnas yang sudah punya kemampuan. Cuma itu saja. Iya. Bawa speedboat itu saja. Masih ada yang lain. Masih ada, Masak nggak? Masak di posko nggak? ada masak. Oh ada juga. Berarti sampai ke hal-hal seperti itu teman-teman di Saka dilatih itu ya. Terus kalau di Basarnas Merauke sendiri, mungkin TV deh, coba deh ceritain ke kita. Mungkin yang baru nonton dan yang mungkin baru tahu tentang Sakasar juga bisa dapat gambaran nih, khususnya di Merauke. Bagaimana Sakasar itu dan apa yang sudah dilakukan selama ini. Oke, terkait Sakasar seperti yang tadi dikatakan oleh ketua, itu tadi kan sudah terbagi menjadi 3 krida. Dan itu tadi merupakan contoh-contoh dari beberapa krida yang tadi sudah dijelaskan. Misalnya di manajemen itu ada apa saja. Sebenarnya itu banyak. Salah satunya seperti yang tadi. Terus terkait dengan kegiatan-kegiatan Saka pun, kita tidak hanya melakukan kegiatan yang berbasis dengan krida saja. Ada kegiatan-kegiatan partisipan yang kita ikut. Misalnya ada undangan acara ke Saka lain pun kita hadir, ataupun misalnya pada saat bulan-bulan Ramadan itu kita membagi takjil. Kemudian ada buka puasa bersama dengan rekan-rekan dari kantor Basarnas. Jadi seperti kegiatan-kegiatan sosial gitu ya? Ya, jadi di Sakasar itu nggak hanya berpatokan pada kegiatan yang Saka saja, tapi kita ada kegiatan sosial juga yang dimana supaya kita tuh nggak terlalu berpaten pada itu terus. Jadi kita nggak pusing pada materi Saka tidak aja. jenuh ya, tidak jenuh ya. Rasanya. Jadi ada refreshingnya. Ya, betul. Saya tadi mendengar kata krida. Sebenarnya krida itu apa? Mungkin saya sebagai orang awam yang belum tahu. Mungkin kita sering mendengar kata krida gitu ya. Cuma kan kita belum tahu nih sebenarnya krida ini apa di dalam kepramukaan. Ada yang bisa jawab nggak? Krida itu sepengetahuan saya pembagian suatu wadah terkecil dalam Saka itu yang dimana kemampuan itu terkhususkan pada krida itu. Misalnya seperti tadi pencarian pertolongan, dia itu merupakan satu wadah kecil dari Sakasar itu yang dimana memfokuskan untuk materi pencarian pertolongan. Oh, oke. Seperti itu. Ya. Jadi seperti kelompok-kelompok gitu ya. Ya, kelompok-kelompok kecil yang nanti akan dipelajari terkait dengan materi yang ada sesuai dengan nama krida tersebut. Oke. Semua anggota SAR itu harus anggota Sakasar tadi harus bisa menguasai ketiganya atau dikasih kebebasan tuh memilih salah satu di antara ketiganya. Itu gimana? Memilih salah satu di antara ketiganya yang kita lihat menonjol, tapi memang harus menguasai semuanya. Oh gitu. Iya. Jadi kita pelajari semuanya, tapi kita lebih khususkan ke salah satu yang kita menonjol. Anggaplah kita sukai mungkin ya. Kita kuasai ya. Kita punya kemampuan di krida tersebut. Ya, misalnya contoh gini, saya masuk, saya sudah belajar semuanya, ternyata saya lebih senang atau lebih menguasai di bidang pencarian dan pertolongan tadi ya, lebih ke teknis ya. Ya. Maka saya lebih fokus di situ. Seperti itu kah? Atau bisa semuanya kah bareng-bareng?
sebenarnya tidak harus terpatokan juga. Seperti misalnya saya masuk ke Krida Manajemen nih, terus saya pelajari soal manajemen. Tidak menutup kemungkinan saya bisa juga ternyata memiliki kemampuan yang ada di pencarian pertolongan. Iya, betul. Sehingga saya juga selain menambah ilmu di pencarian pertolongan, saya juga bisa berkembang lagi selain daripada krida yang saya ikuti, seperti itu. Kemudian kalau dalam krida itu, setelah kita menerima materi, kita nggak hanya sia-sia setelah itu lolos saja, tapi ada namanya pengambilan TKK krida. Sabar, TKK krida, apa TKK? TKK itu tanda kecakapan khusus. Tanda kecakapan khusus. Ini apa ini artinya? Jadi TKK tersendiri itu merupakan tanda yang akan dikasihkan kepada seorang anggota SAKA apabila dia memiliki kemampuan di dalam SKK yang diujikan. SKK itu apa? SKK itu syarat kecakapan khusus. Ya, itu akan diujikan apabila seseorang mau mengambil TKK. Mekanismenya, misalnya saya sudah menerima materi dari manajemen SAR. Saya sudah belajar terkait dengan manajemen posko. Setelah saya merasa, saya sudah mampu terkait dengan materi manajemen posko, saya bisa mengajukan untuk saya mau mengambil TKK manajemen posko. Sehingga itu bisa dilihat, itu nanti akan dijahit di baju sebagai tanda bahwa dia sudah memiliki kemampuan pada manajemen posko. Paham. Berarti ada pelabelan dalam hal ini sebuah tanda yang menunjukkan bahwa seorang anggota SAKASAR itu spesialisasinya di mana, apa yang dipegang, dan dia memiliki kecakapan sampai di mana gitu. Maksudnya gitu seperti itu ya. Seperti itu. Terus bagaimana dengan keterlibatan anak muda, khususnya di Merauke? Apakah antusiaskah, ataukah biasa-biasa sajakah terhadap SAKASAR ini sejak dibentuk? Ya, memang karena kami juga SAKA baru, SAKA rintisan, anak-anak muda itu memang kebanyakan lebih suka ke 3 SAKA. 3 SAKA ini instansi. Oke, kita sebutlah SAKA itu gitu ya. SAKA BC ya. Oke. Kenapa mereka apa karena mereka belum tahu SAKASAR? Atau kenapa? Ya, memang karena memang SAKA baru. Mungkin anak-anak muda juga kurang tahu apa itu Basarnas. Oke. Berarti ini ada tugas berat ini ya sebenarnya. Ada PR nih. Itu PR kita bersama. Ya kan? Karena karena seperti bahasanya saja, SAKASAR ini kan merupakan SAKA rintisan. Di mana kita juga sebagai pengurus periode pertama harus memang kerja berat untuk memperkenalkan SAKASAR itu apa sih, bergerak di bidang apa. Karena seperti yang kita tahu pun banyak anak muda pramuka yang ada di Merauke itu setahunnya SAKA-nya hanya SAKA A, B, dan C saja. Sehingga ya kalau terkait dengan minatnya anak muda terhadap SAKASAR itu masih belum terlalu banyak seperti SAKA-SAKA yang lain. Tapi kita berusaha untuk memperkenalkan SAKASAR itu seperti apa, dan kita menjalankan program kerja yang bisa menarik minat dan bakatnya anggota pramuka yang ada di Merauke. Biar tertarik masuk. Berarti selama ini sudah menjalankan program itu ya? Jadi seperti promosi lah, misalnya seperti itu ya. Sudah sampai sejauh mana program itu dilakukan? Program itu tadi, informasi tadi soal SAKASAR. Kita sebelum PTS itu, sebelum penerimaan tamu SAKA, kita lakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah. Oke. Oh, sudah ke sekolah-sekolah? Iya, sosialisasi. Ini jenjang sekolahnya apa nih kalau boleh tahu? SMA. SMA saja? Kalau SAKA itu untuk anak-anak SMA. Oke. Berarti SMP, SD belum bisa ya? SMP bisa, tapi dia statusnya tamu SAKA. Oh gitu? Dia belum anggota SAKA. Belum jadi anggota SAKA. Oh, ada istilah itu ya? Ya, karena mengikuti dari peraturan dari Kakor Pramuka sendiri, bahwa yang tergolong untuk bisa masuk ke dalam anggota SAKA itu hanyalah tingkat SMA. Oh, oke. Jadi kalaupun ada anak yang di bawah SMA, khususnya SMP tadi, kepingin masuk, dia boleh masuk tapi dengan status sebagai tamu. Berarti dia bisa saja bertamu selama 1 tahun ya? Andai kata dia masih kelas 3 SMP kan? Tamunya lama sekali nunggu kan? Terus apa lagi yang sudah dilakukan untuk mengenalkan ini ke masyarakat? Kita aktif di Instagram, akun SAKA kita ada
akun Saka kita itu Sakasar Merauke. Oke, berarti lewat medsos ya. Iya. Ya. Medsos berarti kegiatan-kegiatan kalian di-push di situ, di-publish di situ. Ya, jadi setiap kegiatan yang kita buat akan kita upload ke IG-nya Sakasar Merauke, sehingga itu membantu anak-anak muda pramuka itu lihat, wah, Sakasar itu ternyata kegiatannya kayak gini ya. Apa aja sih yang dibuat dalam Sakasar? Nah, itu bisa dilihat dengan cara kita promosi lewat sosial media. Nah itu, sosial medianya sekarang ini kan jadi salah satu sarana publikasi yang cukup mumpuni lah ya. Kalau Ya, kita mau mengiklankan sesuatu gitu ya. Jadi kalian main juga gitu ya, ya, sosial media itu ya. ya. Berarti memang ada penugasan khusus di apa ya? Saya menyebutnya apa nih? Pengurus Saka atau apa? Ya, pengurus Ketua Saka. seperti itu disebut Ya, pengurus Saka ya. pengurus. Berarti memang ada yang dikhususkan menggawangi medsosnya. Ada. Ya, Jadi tugas dia hanya itu, publikasi aja. ya, Publikasi, post, Iya. Jadi apapun yang kalian lakukan langsung dipublish biar masyarakat tahu. ya, Terus ini kan sudah berjalan sejak 2022 ya, 2022 Ya. sudah setahun lebih lah ya. Bagaimana kaitan kerjasama kalian dengan saka-saka yang lain, khususnya di Merauke? Karena ada banyak tuh, banyak saka. Bagaimana kalian bersinggungan atau bekerjasama dengan saka-saka lain itu? Siapa nih yang menjelaskan? Udah ngomong aja. kalau untuk kerjasama, kami sempat kerjasama dengan Saka Bayangkara. Waktu itu bencana di Agats, Di Agats, bencana apa itu? gempa ya, Kebakaran. kebakaran. Iya. Terus? Jadi kami dengan Saka Bayangkara wallet buat mengumpulkan bantuan. Kolaborasi ya, Iya. Ya, bukan kolaps pingsan kan? Iya. Kolaborasi ya. ya, kita collab Kolaborasi. menggalang dana. Terus itu aja sampai sejauh itu saja. Sejauh itu baru di situ. Berarti saka-saka yang lain juga sudah notice nih bahwa keberadaan Sakasar ini ada nih. Iya. Tinggal Ya. bagaimana dijalankan terus. Ya, betul. Terus kita bicara masalah program kerja. Sebuah organisasi kan tidak mungkin kalau tanpa program kerja, betul ya? Ya, betul. Itu nanti bisa dibilang pasif kan. Di dalam Sakasar sendiri ada punya program kerja jangka panjang kah? Atau itu berjalan simultan setiap tahunnya untuk program kerja tadi? Oke, terkait dengan program kerja, kebetulan belakangan ini kami baru saja menyusun program kerja untuk 2024, untuk beberapa bulan ke depan. Jadi program kerja yang kami susun memang pada saat itu adalah kita menerima materi terkait dengan krida-krida yang ada dalam Sakasar sendiri. Nah, kembali lagi tadi pembekalan berarti ya? Ya, kita pembekalan. Kemudian tidak hanya menerima teori saja, tapi kita juga nanti akan ada praktik di lapangan. Sehingga tidak ada rasa jenuh pada saat kita menerima materi tersebut. Kemudian tidak hanya kita pembekalan saja, kita juga pasti akan ada kegiatan bakti sosial lagi, seperti di tahun sebelumnya. Kemudian kalau untuk kegiatan setiap tahunnya atau agenda rutin tahunnya itu adalah penerimaan tamu saka. Berarti sudah banyak anggotanya? Ya, seperti yang tadi, kurang lebih kalau untuk saat ini 50 anggota. Ya. Terus? Kemudian berhubung periode kami di tahun ini sudah berakhir, jadi untuk di tahun 2024 ini kita mau melaksanakan agenda musyawarah Saka. Musyawarah Saka. Ya. Oke. Jadi di musyawarah Saka itu nanti yang akan kita pergantian pengurus. Berarti program kerja disusun tiap tahun. Iya. Jadi kalian berarti belum atau tidak membuat program jangka panjang ya? Mungkin belum ada ya. Yang range cakupannya mungkin bukan cuma 1 tahun 2 tahun, mungkin rencana jangka panjang 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan itu belum ya? Ya, kebetulan karena kami menggunakan masa periode, jadi untuk kegiatan jangka panjang itu tidak kami susun karena pastinya mungkin selain karena ada agenda yang tidak apa ya istilahnya ya, tiba-tiba bisa berubah saja kapanpun. Nah, itu yang jadi pertimbangan kita untuk membuat kegiatan secara jangka panjang.
Oke. Kemudian ada tadi juga periode, jadi tidak mungkin kami menyusun 5 tahun ke depan dalam jangka panjang, sedangkan nanti akan ada pergantian jabatan atau periode. Tapi boleh loh gini. Eh, kita ambil contoh pemerintah. Pemerintah punya rencana jangka panjang 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan. Yang menyiapkan adalah yang saat ini menduduki jabatan itu. Ya kan? Harapannya walaupun nanti pengurus yang di tahun ini akan segera berakhir, nanti itu bakal dilanjutkan lagi sama pengurusan yang baru. Mungkin mungkin saran saya kalau ke depannya perlu dipikirkan tuh, dipertimbangkan untuk dibikinkan satu buah rencana jangka panjang. Ya katakanlah, contohnya mungkin 10 tahun lah. Jangka panjang 10 tahun ke depan. Jadi harapan kalian nanti di 10 tahun ke depan itu Sakasar itu sudah seperti ini loh. Gitu. Kiki, ini langsung kita sekarang ke personal ya. Oke. Kiki sudah menguasai apa di Sakasar? Ilmunya maksud saya. Ilmunya. Apa yang sudah Kiki kuasai? Kemarin tahun lalu sempat ikut pelatihan MFR. MFR ini Medical First Responder. Oke. Terus. Terus sempat ikut kegiatan Jambore Potensi. Jambore Potensi tahun lalu itu, akhir tahun lalu. Iya. Yang di Cibubur ya. Iya, Jakarta. Sama saya kan? Iya. Oh, pantesan kayak kenal ya. Terus. Apa lagi? Sejauh ini Baru itu. di bidang SAR. Berarti andai kata Kiki diminta terjun langsung ke lapangan dalam operasi SAR sebenarnya sudah mampu ya. Sudah punya ilmunya. Insya Allah. Basic MFR itu kan sudah dipegang tadi nih, sudah dikuasai. Berarti jika suatu saat, ayo anak-anak Saka berangkat operasi, berarti Kiki sudah harus saya siap gitu kan, karena sudah punya ilmunya. Terus apa yang Kiki dapatkan? Artinya gini, saya ketika menekuni sesuatu, ketika saya dapat sesuatu, pasti saya punya pengalaman, punya experience, atau punya kesan lah. Nah, Kiki apa yang Kiki rasakan nih setelah bergabung di Sakasar? Tentunya bisa jadi lebih kenal dengan institusi Basarnas ini. Terus pengalaman yang lebih paling berharga juga bisa menginjakan kaki ke Cibubur. Oh gitu. Tapi itu kan bukan jalan-jalan, ya kan kemarin. Ya ada jalan-jalannya. Iya. Terus bagaimana dengan penerapan ilmunya? Apakah selama ini sudah pernah dipakai dalam kehidupan sehari-hari? Untuk dipakai sih Belum pernah. Ya mudah-mudahan jangan dipakai lah ya. ya, mudah-mudahan jangan dipakai. Mudah-mudahan jangan dipakai. belum pernah dipakai. Belum pernah dipakai. Mudah-mudahan jangan dipakai. Ilmu kita kuasai saja, tetapi kalau dibutuhkan kita siap. Iya. Nah, kalau Tiwi, apa ini kecakapan yang sudah Tiwi punya? Sama seperti Kiki, di tahun lalu juga saya ikut pelatihan MFR, Medical First Responder. Kemudian untuk kegiatan lain pun sama seperti Kiki, yaitu mengikuti kegiatan Jambore Potensi SAR di Jakarta. Berarti berdua. Ya, Pantesan kayak kenal ya. Tunggu. Tadi disebutkan ada MFR. Ya. Dulu waktu saya SD, SMP, bahkan SMA juga, ketika saya lihat kepramukaan itu juga kan diajari tuh. Iya. Ya. Apa ya istilahnya kayak pertolongan pertama gitu ya. Iya, P3K. Bedanya di mana itu? P3K yang di kepramukaan dengan MFR yang didapat di Sakasar. Tentunya di Sakasar itu lebih mendalam, lebih luas. Lebih luas. Iya. Terus? Terus di Sakasar juga MFR-nya kan kita bersertifikat. Oh, oke. Berarti ikut uji kompetensi dong? Iya. Oke. Berarti sudah bersertifikat SNI ya? Sertifikat Nasional Indonesia ya? Di Pramuka juga bersertifikat. Oke. Tunggu. Sertifikat ini yang mengeluarkan berarti Basarnas? Iya. Bahwa Kiki sudah punya kemampuan di MFR tadi. Pun sama halnya dengan Tiwi. Iya, betul. Tiwi siap ikut operasi? Insya Allah siap. Harus siap-siap kan? Harus siap ya, harus siap. Tapi bagaimana dengan keluarga? Ada yang menentangkah?
selama kalian berdua menjalankan aktivitas kepramukaan ini? Sejauh ini tidak ada, alhamdulillah. Tidak ada ya? Selalu Support. mendukung. Kalau kan pulangnya sampai malam-malam tuh biasanya. Ya, itu sudah Aman ya? pasti Aman ya? aman sih risikonya. Memang. Keluarga mendukung ya. Alhamdulillah mendukung. Apalagi yang dijalankan ini kan yang positif. Iya, Gitu ya. betul. Terus ini Sakasar ini baru berjalan 1 tahun lebih. Iya. Harapan kalian deh. Kalian ini pengurus pertama, Ya, sekaligus perintis, ya. yang sebentar lagi mau reorganisasi, Ya, reshuffle, Ya. ganti kepengurusan. Pengurusan. Harapan kalian apa? Khususnya tentang Sarin Sakasar ini. Harapan saya, kalau dari ketua, semoga kedepannya Sakasar punya pergantian pengurus yang lebih baik daripada kami. Apa kalian tidak baik? Ya kami baik. Yang lebih baik, Yang lebih baik. peningkatan yang Ya. bisa memajukan Sakasar. Oke. Terus ada peningkatan di jumlah anggota. Harapan saya situ saja. Apakah sama dengan Tiwi? Harapannya? Ada tambahan sedikit. Ada tambahan? Apa itu? Ya, kalau dari saya pribadi, harapan untuk Sakasar itu, ya semoga kedepannya Sakasar ini lebih banyak dikenal lagi ke anak muda Mhm. yang ada di Merauke. Mhm. Dan semoga Sakasar ini bisa menjadi Saka yang sama seperti Saka-Saka lain yang sudah banyak terkenal. Sudah eksis ya? Ya, sudah eksis. lebih dulu. Ya, Terus? kayaknya kurang lebih itu. Yang penting harapan saya semoga apa yang menjadi ketetapan di Sakasar itu disenangi sama anak-anak kalangan pemuda yang ada di Merauke, terkhususnya anak-anak pramuka. Anak pramuka. Ya. Jadi pintar-pintarnya kalian nih sebenarnya ya, Iya. PR-nya ini. Biar Biar bisa. harapan-harapan tadi itu bisa. Nah, biar harapan kalian ini bisa terwujud, iklanin dong. Ayo, ngomong. Sampaikan ke masyarakat, khususnya pemuda, anak-anak sekolah, khususnya SMA tadi. Sampai mahasiswa nggak sih? Sampai Iya. Yang sampai ke mahasiswa kan? Masuk ke Racana. Oke, saya kasih kesempatan iklan. Ajak anak-anak sekolah, anak-anak pramuka, khususnya yang ada di Merauke untuk bergabung. Kasih tahu ke mereka apa yang kalian dapat dalam Sakasar. Ayo, silakan. saya Silakan. duluan. Ya. Baik, untuk kakak-kakak yang ada di Pramuka, yang ada di Merauke, mari gabung bersama kami di Sakasar. Di Sakasar, kami menawarkan peluang peningkatan kompetensi yang tentunya terarah melalui krida-krida yang ada. Dan tentunya bersertifikat. Sertifikat tersebut bisa kakak pakai untuk mendaftarkan pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan-kemampuan yang kakak sudah dapatkan. Tambahin. Ayo tambahin. Halo teman-teman pramuka di Merauke, jangan lupa bergabung di Sakasar. Di Sakasar itu kita belajar banyak hal yang tidak semua orang bisa dapat kalau misalnya kakak-kakak sekalian masuk ke dalam Sakasar. Banyak materi-materi dari Sakasar yang bisa menambah keterampilan, kemampuan, dan wawasan kakak-kakak sekalian apabila kakak-kakak bergabung bersama kami di Sakasar. Jadi, ayo join bersama Sakasar, kita menambah peluang kemampuan, kompetensi bersama-sama dengan Basarnas Merauke. Tambahin lagi, masih ada nggak Ki? Buat kakak-kakak dan adik-adik yang mau bergabung bersama Basarnas, Damkar, dan yang lain-lainnya bisa gabung bersama kami. Tuh, iklannya sudah ada. Ini bayar iklan nggak ke saya ini? Yang mahal ya. Mas Fajar, ada sesuatu kah? Ada sesuatu. Oke, Mas Fajar nggak mau on cam sih. Kalau Mas Fajar, ini nanti dilihat ukurannya, tidak kelihatan sih ukurannya. Oke, terima kasih banyak. Saya mengucapkan terima kasih. Kalian sudah mau main ke sini, memenuhi undangan kita untuk ngobrol. Ya harapannya masyarakat, khususnya pelajar yang ada di Kota Merauke ini bisa lebih tahu tentang Sakasar, khususnya yang ada di Basarnas Merauke, sehingga mereka jadi punya pilihan lain nih. Kalau kemarin pilihannya ada Saka ini, sekarang ditambah lagi dengan Sakasar. Ada pilihan-pilihan lain sehingga, oh iya, saya jadi tertarik. Sukses untuk kalian berdua, tetap semangat.
Walaupun nanti sebentar lagi pergantian pengurus, mudah-mudahan Ya. apa yang kalian harapkan tadi bisa tercapai ya Ya, untuk betul. kemajuan Sakassar ke depannya. Terima kasih, Ya, Tiwi. terima kasih. Sampai ketemu lagi. Sukses terus untuk kalian berdua ya. Ya, Siap. siap. Terima kasih.